Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Alhamdulillah dengan izin Allah, pada hari ini kita bisa kembali bertemu dalam program pelatihan Sekejap Paham Al-Quran level yang ketujuh ya. Untuk sesi murojaah, mengulang materi-materi kita di level yang keenam. Semoga dengan ini program Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa memahami kitabnya dan kemudian memudahkan kita untuk bisa mengamalkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak Ibu yang Allah muliakan, seperti biasa ingatkan semua kita di awal kita belajar untuk selalu berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menambahkan ilmunya kepada semua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma. Rabbana zidna ilma. Rabbana zidna ilma. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Allahumma allimna al-Qur'an wa fakihna fid din. Allahumma allimna al-Qur'an wa fakihna fid din. Allahumma allimna al-Qur'an wa fakihna fid din. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ajarkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Berikanlah pemahaman yang baik kepada kami akan agamamu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami sebagai ahli Al-Quran, pecinta Al-Quran sejati. Berikanlah kemudahan kepada kami untuk bisa mentadabburi kitabmu, mengamalkan kitabmu, dan mendakwakan kitabmu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, paham Al-Quran. Mudah Mudah insya insya Allah. Allah. Bapak Ibu sekalian ya, di awal ini pertemuan ya, kami sebenarnya ingin ingatkan ya tentang begitu besarnya kenikmatan sebenarnya nih ya, Masya Allah, yang Allah berikan kepada kita. Ya. Di antaranya lewat program pelatihan sekejap ini. Dan coba Bu, kalau kita mau ingat-ingat ya, ingat-ingat apa yang telah kita lewati sampai level yang ketujuh ini ya. Ini kan berarti kurang lebih 4 tahun ya, kurang lebih 4 tahun. Eh, dari awal kita belajar di level yang pertama sampai dengan sekarang. Kita belajar Bu, ilmu-ilmunya itu ya, ilmu-ilmunya, dan kita belajar bagaimana mempraktikkan ilmu ini untuk bisa menerjemahkan dan memahami makna-makna Al-Quran dan memahami makna Al-Quran. Eh, Kenapa demikian? Karena Al-Quran Allah jadikan sebagai kitab yang dengannya Allah akan mengangkat martabat seseorang. Al-Quran adalah kitab yang dengannya Allah akan mengangkat martabat seseorang. Ya, di mana dalilnya? Dalilnya ada dua. Ya, ada dua dalilnya. Ya, yang pertama sebutkan dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan, eh, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalisi, tafassahu
berlapang-lapanglah kalian ketika bermajelis. Fafsahu, maka berlapanglah, kan? Maka berlapanglah. Wa idza qila syuzu fanshuzu. Dan apabila dikatakan kalian itu berdiri, maka berdirilah. Nah, lalu Allah jelaskan alasannya, Bu. Kenapa itu disuruh untuk apa? Berlapang-lapang kalau sedang belajar. Kenapa berlapang-lapang? Untuk memberikan kesempatan kepada orang yang datang belakangan itu untuk bisa masuk. Nah, itu bisa masuk dan bisa duduk, bisa belajar juga. Allah sebutkan alasannya. Apa alasannya, Ibu? Kata Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Yar yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Agar Allah mengangkat, ya, agar Allah mengangkat eh, orang-orang yang beriman di antara kalian. Demikian pula orang-orang yang berilmu di antara kalian itu beberapa derajat. Beberapa derajat. Jadi kata Allah, Allah akan mengangkat allazina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian, wallazina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu itu, Masya Allah, darajat. Ya, ini jamak ini kan darajat. Beberapa derajat. Derajat yang banyak. Kita perhatikan. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman. Kemudian dan beramal soleh. Dan beramal soleh. Apa? Eh, dan beriman dan orang yang diberikan ilmu. Dan diberikan ilmu, kata Allah, darajat. Beberapa derajat. Ini kan surat Al-Mujadalah. Saya buka coba. Buka soal Mujadalah. Ayat berapa? Ayat yang ke-11. Coba pada buka. Ya, Iya, Ustaz, ayat 11. kan? Tuh. Halaman 543 kan? Halaman 543. Kata Allah, kenapa suruh apa kalau bermasjid itu melapang-lapangkan, ya kan? Agar bisa pada belajar yang lain yang terlambat. Nah, ujungnya Allah katakan, karena yarfa'illahu allazina amanu minkum. Yarfa. Allah akan mengangkat siapa? Allazina amanu minkum. Orang-orang yang beriman di antara kalian. Satu ya. Ada tambahannya. Siapa itu, Bu? Wallazina utul ilma. Dan orang-orang yang diberikan ilmu. Ya, ilmu Al-Quran ini. Ya. Darajat. Ini jamak ini. Darajat beberapa derajat. Berapa? Berapa? Banyak derajatnya itu. 100 derajatnya itu. Ya, 100 derajat, derajat surga. Masya Allah. Disebutkan dua. Mengangkat orang yang beriman dan berilmu. Nah, kenapa nggak cukup orang yang beriman saja? Kan sudah cukup itu. Tapi kenapa disebutkan berilmu? Karena ternyata tidak mungkin orang menjadi orang yang beriman kalau nggak punya ilmu. Nggak mungkin bagaimana caranya jadi orang beriman kalau nggak berilmu. Kalau mau jadi orang beriman harus punya ilmu. Karena iman itu kan orang yang mengimani, ya, mempercayai dan mempraktikkan apa yang ada dalam Al-Quran yang merupakan ilmunya, yang merupakan ilmunya. Sehingga ini apa? Butuh diilmui dan caranya lewat fase belajar. Memang belajar untuk bisa mengilmui ini Al-Quran. Dan ketika difahami dan dipraktikkan, kemudian mereka bisa mengamalkannya. Jadilah orang-orang yang beriman. Jadi sekalian, ini memang sangat penting kita ini belajar. Ya. Kita ini belajar. Belajar yang dengannya kemudian kita mengamalkan, Allah angkat martabat kita. Di mana, Bu? Di dunia dan di akhirat. Di akhirat itu.
Kan darajat. Nggak disebutkan di akhirat saja. Artinya apa? Bisa diangkat martabatnya di dunia dan tentu yang paling utama diangkat martabatnya nanti di akhirat. Nah, ini ayatnya. Yang kedua, Ibu, ada hadisnya juga itu. Bagaimana dengan ini Al-Quran? Allah angkat martabatnya. Allah angkat martabat seseorang itu. Dunia akhirat. Apa hadisnya, Ibu? Nah, kata Nabi, Innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u, mengangkat, ya, bihazal kitabi, ya kan? Dengan kitab Al-Quran ini. Aqwama, jamaknya kaum. Kaum satu kaum, aqwama beberapa kaum. Beberapa kaum. Innallaha yarfa'u, sesungguhnya Allah mengangkat bihadzal kitabi, dengan kitab Al-Quran ini, aqwama beberapa kaum. Dan sebaliknya, wa yadau, dan merendahkan, bihi, dengannya ini Al-Quran, akharin, beberapa kaum yang lain. Masya Allah. Ini sabdanya singkat, tapi maknanya begitu jelas. Sesungguhnya Allah itu akan mengangkat dengan Al-Quran ini beberapa kaum. Dengan Al-Quran. Bagaimana caranya, Bu? Ya, dengan apa? Sejauh mana mereka itu memiliki interaksi yang bagus dengan Al-Quran. Ujung-ujungnya itu adalah mengamalkannya dan mendakwakannya. Itu ujungnya. Tapi apa awalnya, Bu? Awalnya mengimani dan mempelajarinya. Itu awalnya. Mengimani dia dari Allah, ya ini Al-Quran, lalu kemudian mempelajari ini Al-Quran. Belajar semua yang semestinya dipelajari untuk Al-Quran. Apa yang pelajari? Satu, belajar bagaimana bisa membaca Al-Quran sebagaimana yang Nabi ajarkan. Itulah belajar apa? Belajar baca Quran, belajar tahsin, kan? Belajar pandang pendeknya, belajar wakaf ibtida'nya, bagaimana cara berhenti, cara mulainya. Nah, itu semuanya masuk ke ranah belajar membaca. Agar nanti ketika baca Quran itu benar, benar. Apalagi, Bu, belajar orang belajar menghafalkannya, belajar menghafalkannya. Itu sangat penting, ya kan? Tapi ada yang ketiga yang gak kalah pentingnya. Belajar untuk bisa memahami, belajar untuk bisa mentadaburi akan makna-maknanya. Belajar tadabur. Lalu pergi belajar bagaimana cara mengamalkannya. Itu juga belajar juga, Bu. Ada orang mungkin dia paham, tapi dia nggak tahu bagaimana cara mempelajari itu. Dia sudah belajar bacanya, dia sudah hafal, dia sudah paham, tapi dia nggak tahu bagaimana cara mengamalkannya itu ayat. Mengamalkan itu ayat. Maka itu belajar, Bu, belajar bagaimana ya mengamalkan ini ayat. Bagaimana mengamalkan ini ayat. Jadi, Bu, ini yang coba kita berusaha berusaha mendapatinya. Kita belajar bagaimana bisa memahami apa yang sudah kita baca dengan bagus. Masya Allah, bacanya bagus. Ya kalau misalnya minta, ayo biasa nih baca Quran. Ya, ini kalau mau cari koreksinya susah nih, gitu kan? Bicara orang yang ahli. Kalau minta Ibu Lela baca Quran ini, ya dicari koreksinya, ya mungkin nggak dapat. Kalau nggak apa, kalau nggak ahli betul itu, ahli betul. Terus, tapi disuruh menghafal, wah, hafalannya lancar sekali. Tapi kalau disuruh coba jelaskan, apa tuh maksudnya itu ayat? Apa terjemahannya itu ayat? Apa tuh maksudnya itu ayat? Ini mulai sebagian orang Allah lebihkan daripada yang lain. Dan yang begini ini bisa katakan eh, Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan itu bisa katakan nggak banyak jumlahnya itu. Tapi itu seorang dapatkan lewat belajar juga. Lewat belajar juga. Belajar untuk bisa memahami
apa Ibu? Makna-makna Al-Quran. Dan selanjutnya belajar bagaimana mengamalkannya ini. Dan ternyata sekalian, ya ini adalah sebuah sikap yang menjadi keadaan murid-muridnya Nabi. Murid-muridnya siapa? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada bu seorang sahabat Nabi itu yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Dia pernah cerita ibu. Dia pernah cerita tentang bagaimana tuh para sahabat, ya, para sahabat Nabi itu belajar. Ya, dan sebenarnya bu, ini menjadi sebuah perhatian bagi semua kita ini. Ya, untuk mengecek ya cara kita belajar ini. Cara kita belajar. Apakah sudah pas cara kita belajar atau ada hal yang mau diperbaiki dari cara kita belajar? Nah, ini Bu, nampak ya di layar ini. Udah ada kelihatan Pak Ustadz. Ah, coba kita perhatikan sekalian. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini sahabat ibu paling unik ya. Apa? Sama sahabat yang paling banyak meriwayatkan apa? Meriwayatkan penjelas tafsir. Ya, tafsir tentang Al-Quran. Ya, penjelasannya itu tentang Al-Quran. Termasuk sahabat yang paling banyak menyebutkan apa? Hadis-hadis Nabi itu. Dia termasuk paling banyak. Ya. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abu Hurairah, ada istri Nabi Aisyah. Nah, ini empat yang termasuk yang menonjol ini. Dia salah satunya sekalian. Itu ribuan. Kalau orang baca hadis, baca Quran, baca buku tafsir itu berkata Abdullah bin Mas'ud, maksudnya ini ayat maksudnya apa? Ya. Kalau baca hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Oh, jadi menonjol sekali itu, Bu. Nah, dia pernah bilang, Ibu, bagaimana cara belajarnya mereka itu? Ya. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qol, dia berkata, ya. Kana rojulu minna adalah ar-rajulu seseorang, ya. Minna dari kami ini. Kana ar-rajulu minna adalah seseorang dari kami ini idza ta'allama, ya. Dari kata ilmu kan, ya. Ta'allama itu artinya belajar, belajar berulang-ulang. Kenapa, Bu? Ini kan maksudnya apa? Humasi, tafa'ala. Ada mana mengulang-ulang. Jadi idza ta'allama apabila belajar ya untuk mendapatkan ilmu. Itu mana ta'allama. Idza ta'allama apa Ibu? Asyra ayatin. 10 ayat. Apabila belajar 10 ayat, lam yujawizhunna. Lam tidaklah, yujawis dia melewati. Ya. Hunna, kan mereka perempuan. Maksudnya Bu, 10 ayat ini. Jadi tidaklah dia melewati 10 ayat ini hatta ya'rifa sampai dia mengetahui, ya. Itu ya'rifa ya'lam sampai dia mengetahui ma'aniyahunna. Itu ma'ani jamak dari makna. Makna, ma'ani makna-maknanya. Hatta ya'rifa ma'aniyahunna sampai dia mengetahui makna-maknanya apa itu. Bayangkan Bu. Jadi harus ngerti emang. Harus ngerti. Oh maksudnya ayat ini. Dan bukan hanya sekedar Bu ngerti maksudnya maknanya. Tapi wal amala bihinna. Dia yang mengerti bagaimana beramal dengannya. Bagaimana mengamalkan ayat-ayat ini. Ayat ini Masya Allah. Nah, ini sebuah apa? Sebuah informasi dari ini sahabat yang seharusnya menjadi bahan refleksi, ya, refleksi, bahan koreksi, bahan perhatian. Bagaimana kita ini belajar ini Al-Quran, belajar ini Al-Quran. Ya, kita secara pribadi ini
atau kita lihat anak-anak kita, ya, yang belajar di sekolah, belajar pesantren, ya kira-kira ya sejauh mana ya, sejauh mana cara mereka belajar dengan apa yang diinfokan oleh sahabat ini dalam perkataan beliau tersebut. Nah, kita bisa menangkap. Ya, belajar iya, belajar baca Quran. Belajar iya untuk bisa apa? Untuk bisa menghafalkannya. Tapi belajar untuk bisa memahaminya itu hal yang semestinya diberikan perhatian. Dan bukan hanya belajar untuk memahami maknanya, tapi belajar juga untuk bisa untuk bisa wal amal biha. Ya, untuk mengetahui caranya mengamalkannya seperti apa itu. Cara mengamalkan seperti apa. Nah, makanya Bu, ini harapan kita Bu, kita coba apa istilahnya? Ya adaptasi sebisa kita. Bagaimana kita ini belajar di program sekejap ini? Memang fokusnya di sini. Alhamdulillah kalau belajar mengaji, ada guru-guru kita yang lain, ada yang labang yang bisa dampingi, ada belajar tahsin, ada belajar menghafal, ya kan? Eh, Bahkan saya Masya Allah ketemu tuh beberapa orang yang hafalannya sampai 10 juz. Tapi kalau yang ngerti nggak? Nggak ada yang ngerti. Ada yang 30 juz hafal Al-Qurannya, ngerti nggak? Nggak ngerti. Ada yang bacaan tahsin susah sangat luar biasa. Berapa tahun belajar tahsin? Sudah 5 tahun, 6 tahun belajar tahsin. Terus ada yang sampai sudah menghafal, ibu-ibu sudah menghafal Al-Quran. Hafalannya bagus, tapi ngerti nggak? Nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti ya? Karena belum ada programnya yang ditawarkan oleh lembaga dia belajar atau gurunya itu untuk dia bisa paham. Ya, dia bisa paham. Nah, karena itu sekalian perlu ada ranah ya, ranah dan wadah-wadah yang mana seorang itu bisa ta'allam, bisa belajar ayat-ayatnya hatta ya'rifa ma'aniyahunna. Ya, sampai bisa mengetahui maknanya wal amal bihin. Dua itu. Ini kalau begini, Ustadz, kalau begini modelnya lama banget belajarnya nih. Ya, ini kan orang Arab ini. Ini orang Arab ini. Abdul Mas'ud orang Arab. Kalau orang Indonesia, berapa lama ini kalau begini? Kapan tamatnya? Ya kayak gitu kan? Kapan tamatnya? Ya. Ustadz, maksudnya ini tidaklah mendapatkan ilmu 10 ayat, tidaklah dia melewati 10 ayat ini. Maksudnya tidak berpindah ke berikutnya kalau belum selesai gitu. Iya, itu yang kita pahami. Ya, itu yang kita pahami kan? Jadi bayangkan kalau orang itu duduk ya belajar satu guru ya, belajar baca, dicek bacaannya bagus, dicek hafalannya bagus kan, terus dicek, coba kamu terjemahkan, coba kamu jelaskan maknanya, coba, ya kan gitu kan? Apa yang kepada Pak? Cek bagaimana kamu mengamalkan ini ayat. Nah gitu kan gitu. Ya. Jadi kalau saya tuh memangnya begitu. Ya ada murid datang, coba nak, ya kalau anak kan, coba bacain Al-Quran, bacanya bagus. Kamu sudah hafal, hafalannya bagus. Terus coba kamu terjemahkan. Ya. Cek-cek kan gampang ya. Lihat Quran terjemahan. Nah itu ceknya gitu. Lihat Quran terjemahan. Oh terjemahnya bagus. Ya. Terus coba jelaskan. Ini bagaimana diamalkan ini ayat. Nah, bisa bagaimana jelaskan. Itu yang pasti mungkin ya, ya saya pribadi merasa saya nggak begitu cara belajarnya itu, nggak begitu cara belajarnya itu. Di sekolah kita belajar apa? Kita belajar baca, kita belajar menghafal, kita belajar bahasa Arab, Al-Qurannya kebanyakan belajar sendiri. Kayak di pesantren itu dulu ya, dikit banget tuh belajarnya itu. Sampai di Madinah itu sangat sedikit belajar apa belajar tafsirnya, karena dianggap ya sudah punya sudah punya bahasa bisa jalan sendirian. Nah, tapi kalau ini mau dicoba ya, mau diadaptasi ini, mau adaptasi, eh, mungkin kira-kira begitu, ya kira-kira begitu, ya dia baca Quran, belajar akan bagus baca Al-Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Bismillahi kan apa Bu? Allahnya dibaca tipis. Kan ada ayat begitu ya misalnya ya. Bismillahi. Kenapa dibaca tipis? Karena
Allah sebelumnya kasro. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, rohnya dibaca apa? Dibaca tebal. Kenapa tebal? Karena harokatnya itu fathah, kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, him. Dibaca panjangnya bisa 2, bisa 4, bisa 6. Nah, itu ada hukumnya kan? Tajwid. Sudah baca bagus sih sekalian? Mantap. Hafalin. Oh, dihafalin. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah bagus hafalannya. Terus coba sekarang, apa artinya? Artinya, kalau belajar, oh, dengan ismi nama Allah, Allah Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Kalau digabung, Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau digabung, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa artinya itu? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, itu Bu, yang ketiga. Ini Bu, ya'rifa ma'aniyahun. Dia mengetahui maknanya apa itu. Ya. Sekarang yang pertanyaan Bu, bagaimana cara mengamalkan ini ayat? Nah, bagaimana praktiknya ini ayat? Oh, ini artinya Abi, Bapakku. Kalau kita mau beramal sebuah amalan, baca bismillah. Nah, kalau mau makan apa? Bismillah. Nah, itu kan belajarkan itu. Apalagi kalau mau keluar rumah, bismillah. Ada doanya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Apalagi Bu? Kalau mau tidur, ya. Bismillah sebutkan nama Allah. Doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kira-kira begitu sekalian. Oh, begitu ya. Iya. Terus kenapa baca bismillah? Kenapa harus baca bismillah? Iya. Kita baca bismillah, nak. Harapannya apa? Agar Allah tolong kita kalau kita mau makan. Tolong kita kalau mau keluar rumah. Tolong kita kalau kita mau tidur. Allah jaga. Maka baca nak bismillah. Itu cara Bu, eh, cara apa? Cara beramalnya. Nanti apa? Udah, prakteknya nak. Kalau mau makan, baca bismillah. Kenapa? Ingat ayatnya itu bismillah. Nah, kalau mau keluar rumah apa? Ya, baca bismillah. Kenapa? Ingat ayatnya, ada ayatnya kan? Ah, kira-kira mungkin kayak begitu tuh. Ya, gambarannya. Sehingga apa hasilnya sekalian? Bisakah ya, seorang itu menghadirkan Ibu Irsani setiap menit yang dia lewati itu dia sedang beramal dengan Al-Quran. Bayangkan setiap menit ataukah setiap detik yang dia lewati itu dia sedang beramal dengan Al-Quran. Ya. Kalau dia sedang beramal Al-Quran berarti apa? Berarti dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia menghadirkan sekalian, berarti apa? Harapannya ketika dia taat Allah selalu hadir bersama-sama dengan dia. Allah hadir bersama dia, hadir untuk membantu semua urusannya, memudahkan semua urusannya. Masya Allah. Ya ini kalau nanti kalau mau Bu masuk ke data itu oh, luar biasa pengaruhnya itu. Jadi mungkin hafalannya nggak banyak, tapi apa yang dia pelajari itu dia tahu bagaimana cara mempraktikannya itu. Cara mempraktikkan itu. Saya mah belum bisa Ustadz, masih aduh. Ya, Iya, makanya ya, belajar. hanya basmalah saja itu sudah seluruh kehidupan Heeh. sama dengan Allah terus. Makanya kan ini Bu, ini kata apa kata? Memang ini perlu belajar memang, perlu latihan. Apalagi ta'allama, apa artinya ta'allama Bu? Melatih kan, mengulang-ulang itu, mengulang-ulang. Sampai ilmu itu terasa set set set, set, gitu kan?
Kayak orang mengaji kan, mengaji lincah sekali mengajinya. Ya, menghafalnya lincah sekali. Sama tuh itu fahamnya akan lincah. Terus bagaimana mengamalkan itu akan lincah itu keluar ramalannya. Keluar itu cara mengamalkannya. Nah, itu butuh latihan. Maka di antara bu yang kita harapkan kita ini saling apa? Kita ini saling apa? Saling menguatkan, memberikan motivasi, mensupport ya. Bagaimana ayat ini dipraktikkan? Ya, saya kalau secara pribadi saya tuh kadang-kadang dengarkan curhatan ya, curhatan anak, anak saya pribadi nih. Abi doakan saya, kenapa nih? Hafalannya ini sudah 4 juz, tapi aduh susah sekali murojaahnya, ya kan? Susah sekali murojaahnya. Dan saya bisa membayangkan, ya, kenapa? Karena ya di sebagian sekolah itu mereka disuruh menghafal, tapi nggak dikawal pemahamannya itu, ya, nggak didampingi bagaimana cara menghafalkannya, ya. Ditambah lagi ada ancaman, eh apa? Abi ini kalau nggak hafal begini ini nggak bisa pulang liburan nanti. Wih, sudah ditakut-takuti, ditakut-takuti. Nah, kira-kira apakah pantas ya menakut-nakuti orang dengan Al-Quran? Ya, kalau dia nggak, kalau saya ditakuti itu nggak bisa pulang. Apakah pantas begitu? Ya. Apakah begitu modelnya kita kita belajar? Kita kita belajar. Apakah orang bisa menikmati belajar dengan gaya seperti begituan? Nah, ini eh, ya ini perasaan-perasaan ya, ya perasaan-perasaan yang saya pribadi tuh ya, saya nggak terima sebenarnya itu. Cuma kan ya sebagai orang tua kita nggak bisa istilahnya semua diurus oleh kita kan, kita harus kita. Tapi ada harapan-harapan ya, semoga ini bisa 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 kita komunikasikan dengan berbagai pihak ya. Ya, mungkin ada yang bisa menangkap, ada yang bisa menangkap. Lalu kemudian ya ada yang bisa eh, mencoba mengimplementasikan ya, mempraktikannya itu dalam 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 ya tataran pribadinya ya, atau ke tataran sebuah lembaga pendidikan, sebuah lembaga pendidikan. Bagaimana ini apa? Bagaimana mempraktikkan ini dalam dalam proses belajar pribadi, belajar apa sekolah misalnya, dan kemudian bagaimana model prakteknya ini, model model prakteknya. Kira-kira begitu sekalian. Ya, sekarang posisinya Bu di sekejap ini kita coba Bu memadukan di antara keduanya kan. Apa tuh, Bu? Kita belajar ini, kita coba atur eh belajarnya seminggu sekali aja. Apa solusinya? Wah, pada orang sibuk semua nih kan. Orang sibuk masih kerja di kantor, banyak urusannya, banyak tanggung jawabnya. Udahlah, kita ketemunya seminggu sekali aja. Tapi kami bantu dampingi untuk program apa? Program ini nih, Ibu. Program ini membantu bagaimana ya kita bisa tadabur Al-Quran ketika baca, ketika dengarkan, ya. Lalu bagaimana ya cara kita mengamalkan, Ibu? Mengamalkan ini ayat ini dalam hidup kita. Sampai Bu terasa itu Bu itu di kepala itu, wih, nyut-nyutan. Nyut-nyut. Kenapa nyut? Karena sudah paham. Tapi ketika dicek cara mengamalkannya, ya Allah masih jauh dari praktiknya. Masih jauh dari praktiknya. Ya, contoh paling gampang misalnya ayat innamal mu'minuna ikhwah kan? Innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah, Kan bersaudara. innama sesungguhnya hanyalah al mu'minuna orang-orang yang beriman itu ikhwah bersaudara. Nah, ini kalau artinya, oh artinya gampang ini kan? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ya hanyalah apa? Hanyalah atau benar-benar kan penguat ikhwah bersaudara. Itu maknanya. Udah ngerti? Kan? Maksudnya apa? Orang beriman itu ya selama dia beriman dia dianggap seperti ikhwah saudara-saudara kandung. Nah, itu maknanya. Jadi Ibu Sri ini adalah di antara ikhwah saya. Ibu Lela ini ikhwah saya. Ibu Sri ini adalah ikhwah saya. Begitu maknanya kan, Bu? Nah, tapi sekarang bagaimana prakteknya ini? Ayo, bagaimana prakteknya? Oh, itu kan ikhwah Ya, itu saudara ikhwah kandung kan? saudara. Tidak Berarti kan ada. kalau mereka Ya, sebentar ya. butuh sesuatu, berarti kan kita Itu di antaranya kan. Pertama, paling dasar. Tidak ada saudara kandung itu kecuali apa? Dia pasti kenal namanya. Dia pasti kenal.
nama saudaranya. Itu paling kurang. Ya enggak, Ibu? Itu paling pertama. Apalagi perasaannya, Bu? Saudara kandung itu ya senang bertemu dengan saudaranya. Ya. Apalagi saudara kandung itu ya itu akan membantu saudaranya ketika dia punya masalah. Saudara itu gembira ketika mendengarkan saudaranya punya kenikmatan yang didapatkan. Saudara kandung itu akan merasa sakit ketika saudaranya itu sakit. Nah, itu itu perasaan-perasaan kan yang kita alami kan. Nah, sekarang kita nanya nih, ya. Yang paling kecil deh, yang paling kecil, ya kan? Di masjid. Di masjid kan? Coba cek. Ada jamaah sudah bertahun-tahun sholat sama kita. Tiap hari kita lihat itu dia itu. Dia lihat, kita lihat dia. Kita nanya, tahu nggak siapa namanya? Ya Allahu tahu Akbar lah, langsung, langsung. Nggak tahu tahu namanya. lah. Ini sudah apa? Ini sudah ikhwah tingkat tiga Bu apa? Sudah sholat berjamaah di masjid ya. Kan ikhwah banyak ya. Tapi ini kan sudah tinggi levelnya. Kenapa? Sudah mencintai sholat, mencintai sholat berjamaah di masjid, ya. Ikut pengajian pada subuh lagi, ya. Sholat sama-sama, karena bersampingan sholatnya Bu. Bersampingan itu. Saya tanya, siapa namanya? Gak tahu namanya siapa. Ya Allah. Berarti ada yang kurang ini. Kalau nggak tahu bagaimana? Kalau nggak tahu. Ya cari tahu. Cari tahu kan? Nanya. 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 Gitu. Siapa namanya kan? Gitu. Apa Ah, cuman namanya? di depan bisa begitu Bu. Tinggalnya Ya di Allah. mana? Saya pribadi merasa bagaimana begini modelnya kan? Ya kita ini orang sok sibuk lah, sok sibuk gitu kan. Banyak kesibukannya, agak sempat. Tapi kira-kira sebesar-besar sibuk kita, kita nggak peduli dan saudara kandung kita, ya kan? Kan hampir nggak ada itu, pasti tahu namanya minimal. Ya saya coba-coba praktek kan, saya praktek gitu. Ya, jadi ada orang saya selalu ketemu dia di masjid kan, anak muda. Tapi nggak, ya tapi sekarang gelisah itu kan. Ya, pas ada kesempatan itu, besok sholat subuh, dia di belakang saya langsung balik. Saya bilang, saya ini menyesali ini, kenapa? Lama sama sama bapak tapi nggak tahu siapa namanya, ya kan? Saya nanya, ya, saya nggak bisa, saya Nur Ihsan, ya, saya tinggal di ginian. Bapak siapa namanya? Anak muda, jauh 10 tahun di bawah saya, ya kan? Oh, ya, nama saya Syufulan. Oh, saya baru pindah Ustaz. Oh, baru pindah. Oh sudah setahun. Oh sudah setahun di sini kan? Masa Oh, setahun belum kenal? iya, kayak gitu kan? Wah, itu aktif, aktif. Ternyata kerjanya di sinian, macam-macam. Itu baru satu Ibu. Berapa jamaah di masjid yang kita sering jumpa itu? Ya, berapa jamaah? Ini Bu, ini contoh. Apalagi sekalian, memberikan salam, memberikan salam. Ya. Assalamualaikum. Terus menyapanya. Coba lihat bagaimana itu perasaan kita kan? Ketemu jamaah kira-kira salam atau tidak? Dia kata perasaannya kan masih masih kurang ya. Padahal kan dalam Quran ya. Ya, fasallimu berikanlah Salam. 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 Ya. Tapi kadang-kadang tuh ya eh, lihat gitu-gitu aja. Dia bilang, ya. Apalagi Bu, salam pakai senyum lagi, kan? Senyum. Ini ada apa? Ada arahannya ini. Allah suruh kita ikut Nabi, kan? Nabi sebutkan itu arahannya. Senyum kan Tabassumuka sedekah juga. tabassumuka fi wajhika sadaqah. Aja hikau. Senyummu itu diharapkan Ya, adalah sedekah. sedekah. Berarti apa? Kalau ketemu orang itu berarti apa? Berikan salam dulu. Assalamualaikum Senyum. Pak. Ya kan? Assalamualaikum. Ya. Terus bagaimana kabarnya Pak? Tuh. Jadi senyum itu tetap, ya. Tapi apa? Ada memberikan salam. Kan? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terus bagaimana kabarnya? Ya kan? Sudah dua. Ya. Sudah berapa Bu? Sudah berapa amal soleh? Ibu Irsana? Sudah dua. Udah Enggak. Ya pertama adalah Mak, ya pasti senyum dulu, terus senyum. salam, terus Ya. kenalan, ya Kemudian terus berikan ngomong. salam. Yang dia apa? Apa gitu? Membantu dia berzikir kepada Allah. Yang enggak, Bu? Assalamualaikum. Wala- Waalaikumsalam. Kan berarti kita bantu Wajib, dia wajib, berzikir. wajib jawab kan wajib. Wajib tuh. Kita bantu dia apa? Berzikir. Apa? Apalagi Bu? Yang keempat,
kita mendoakan dia. Kita mendoakan dia. Dan dia pun mendoakan kita. Ya. Salam. Itu perkara biasa nggak ya? Oh, perkara biasa, Bu, sekalian. Saya ini kemana, Bu? Saya bukan saya sedih kemana tuh? Saya kemana sedih, Bu, sekalian. Ya. Mungkin ada dapat kali ya. Infonya ada yang meninggal ya. Ibu Nina itu yang kita share. Ada yang baca Itu nggak? siapa? Itu Iya. siapa Ustaz? Itu bukan orang Ibu Nina. biasa itu. Ya, bagi saya itu bukan orang biasa. Ya. Itu Ibu Nina, Ibu adalah ibu berumah tangga biasa sebenarnya. Ibu rumah biasa, sekolahnya umum, oke. Lalu dia apa dia itu punya kepedulian, ya. Akhirnya dibuat yayasan-yayasan di kampungnya, ya, di kota Bekasi kan, di Keranggan. Tapi saya datang, ya Allah, ini bener ini. Ini di Bekasi nih, di kota Bekasi. Ini kayak kampung ini, kayak kampung tempatnya. Ya, kebayang ya, ke kamu gak? Ya, kalau mau dibanding tempat bersani masih bagus tempat bersani. Paling itu kota Bekasi namanya di Keranggan. Depannya mall. Tempat kita acara apa? Acara syukuran penamatan itu. Seberangnya itu. Oh, yang lembur lembur kuring, Bukan. Yang penting gitu lah masuk. Keranggan ya. Keranggan terkenal ya. Tapi masuk ada yang kampungnya itu. Ada ke dalam masuk ke situ. Oh, Tampiren. Tampiren. namanya gitu. Kampung apa namanya itu kan? Di Keranggan sekalian. Itu ibu mungkin usianya 30-an, 40 tahun lah mungkin ya. Mungkin usia 40 Oh, tahun. oh. Jadi beliau itu bu sekarang akhirnya kuliah di Ranastiu namanya sekolah apa? Sekolah Ilmu Al-Quran kan. Di situ juga di situ. Lalu dia aktif, ya, aktif ngajar dia. Ya, jadi ada kampung, ada bangun carikan duit, carikan dana, bangun musola kecil. Di kampungnya itu ada rumahnya. Dia orang situ emang orang situ. Orang situ dia menikah sama suaminya bangun musola kecil di situ. Ya, buat buat apa gerakan belajar, kumpul Jalan kumpul, Swadaya ya Pak Ustadz. swadaya, Mm-mm. Kampung Lembur. swadaya ya, ya mungkin itu ya, jalan swadaya Iya namanya ya. di sini. Ya, nanti dekat itu, dekatnya Ibu Tias itu, Ibu Tias seberangnya berarti. Iya iya Ya, bisa lewat itu dekat Pasar Keranggan lah daerah situ. ya eh, bisa juga tembus itu, tembus kan Mm-mm. Bu. Tapi yang pasti Bu itu dari kali Ibu ke sana, Ibu nggak percaya, ya nggak percaya. Oh ini ini kota Bekasi nih, ya kan? Di situ padat Pak Ustadz. Ya masuk itu Gang-gang kecil. rumah-rumah ada ini apa ini kandang kandang kambing, kandang sapi atau ke apa? Saya jadi nggak ngerti nih. Tapi banyak banyak Padat begitu, ya di situ. banyak itu kan rumah-rumah yang dari apa, yang dari tembikar-tembikar begitu. Ya, ada juga rumah yang bagus, tapi cukup banyak gitu, yang begitu modelnya, kan? Nah, dia ada pasang bangun musola situ. Ah, dia akhirnya berkhidmat di situ, Bu. Berkhidmat di situ. Itu intinya. Sampai akhirnya Bu dapat informasi belajar sekejap. Ada program beasiswa ya. Kita punya program beasiswa dari donatur yang kasih duitnya ke sekejap. Kita dapat program beasiswa. Nah, dia termasuk yang belajar di situ. Tapi luar biasa. Semua pelajaran dia belajar dia kuasai. Kuasai ilmunya, ya. Berumah tangga. Bukan hanya kuasai bisa lihat. Kita bilang, ini Bu, amanah program beasiswa, Ibu ngajar. Dia ngajar. Buat kelas Ibu sekalian. Saya pertemuan yang ke-18. Terus dia masuk ke level selesai levelnya. Dia ikut lagi level 2 selesai. Baru 2 minggu lalu selesai level 2. Yang Hasilnya level 2 ya. memutas. Dia memutas. Jadi Bu, dia belajar level 1. Kan selesai kan Bu ya. Terus dia ngajar. Saya pertemuan, sudah masuk pertemuan ke-18. Ya kan? Bukan dia punya murid-murid tasin ya. Murid ibu-ibu di kampung itu, anak-anak SMP, SMA umum. Sambil dia belajar apa level kedua. Sambil dia dampingi anak belajar apa, belajar mengaji dan seterusnya. 170 orang. Tiba-tiba dia pernah kecelakaan. Itu mau ujian level 2. Kecelakaan, dia nggak hadir pertemuan ke-20. Dia nggak hadir. Ya, karena kecelakaan kan. Ya, masih biasa, jatuh dari motor kan. Motor. Setelah itu, dia ikut ujian. Ujiannya 2 pekan lalu. Ujiannya bagus. Masya Allah, mumtaz. Ya kan? Nah, terus dikasih sertifikat. Sertifikat, ya 3 orang yang mumtaz. Dia salah satu sekalian. Itu berarti apa? Berarti di hari Sabtu. Berarti 2 minggu lalu sekalian. Itu sehat. Sehat sekalian. Kemarin dapatkan info pagi-pagi menurut Bu. Meninggal dunia. Ya. Kenapa? Sudah mendaftar. Siapa yang mendaftar level 3? Sudah mendaftar level 3. Level 3. Tapi kemarin dapatkan info kemarin subuh meninggal dunia. Saya bingung. Nina yang mana? Nina yang mana? Gitu kan? Nina yang mana? Karena dia muridnya mantap sekali. Sudah mengajar lagi. Sudah mengajarkan. Sudah punya murid.
Saya lihat pas Ibu Nina meninggal dunia. Ibu Nina yang mana? Saya tuh mikir, kayak ada Nina, Nina yang sana itu yang lain kan yang sudah tua gitu kan. Enggak, bukan Nina ini Nina. Kata Mbak Di, Nina itu Ini belajarnya offline atau online, Bu? offline, belajarnya offline. Hmm. Belajarnya offline. Nina yang itu. Saya nggak percaya bisa meninggal ya. Sehat kemarin sehat itu. Ajal. Bisa meninggal ya. Ya kan mikir kan apa salahnya ya? Ustaz Kecelakaan? sakit, Enggak juga. sakit. Ustaz. Ya, yang Ada pasti Bu, yang pasti 2 hari lagi sekalian ya dia merasa kakinya sakit yang apa sempat jatuh motor, ya kan? Gitu kan sempat jatuh motor itu ada keluhan sakit di kakinya, akhirnya nggak tahan, terus ke rumah sakit, ya sempat kejang-kejang, terus sempat sadar, ya kata suaminya bilang sudah nggak kuat lagi ini, terus apa, terus nggak sadar lagi, seterusnya terus meninggal dunia. Berarti berarti ya 2 hari prosesnya itu, prosesnya, ya prosesnya. Kemudian berapa usianya Ustaz berapa? Masih muda. perkiraan saya itu nggak sampai 40 tahun. Ya. Oh, Kemarin ikut acara. Kemarin kan itu yang apa ya ada syukuran penamatan kita Ibu. Kan dia tampil itu yang pakai cadar itu. Kan cuma satu yang pakai cadar. Yang oh, yang bersiswa. kita di Cibubur Iya. terakhir kemarin Kan itu ada yang wisuda kan. Program yang beasiswa pakai kan. cadar. Di depan Orangnya itu. agak tinggi, ya orangnya agak tinggi-tinggi gitu ya. Enggak tinggi-tinggi. Pendek-pendek agak gemuk-gemuk sedikit. Oh, Ya. yang yang Itu Bu. Kalau yang tinggi-tinggi itu Bu Tias. Pakai Ya. Bentar. Bu Artinya Bu. Tias nggak pakai cadar. Ya maksudnya contohnya Bu. Maksudnya gini Bu. Artinya gitu kan. ibu. Orang-orang yang yang luar biasa kan. Yang luar biasa perhatian dia. Tapi sudah cukup jauh itu. Tapi Allah panggil, ya kan? Dengan cara yang luar biasa. Luar biasa. Ya semoga bagus lah. Jumat lagi. Jumat. Ya, bagus kemudian. Tapi kan artinya Oh, Bu, eh, ini contoh ibu rumah tangga biasa yang punya di kampung lagi, yang punya penuh luar biasa, sampai bagaimana punya perhatian kan, buat musola, mengajarkan 170 orang yang didampingi di kampung dan mau belajar. Ya, dia semua program sekejap dia ikuti. Semuanya belajar apa tuh? Tahsin, Al-Fatihah, belajar belajar Al-Kahfi, semua dia ikuti. Ya, semua dia ikuti kelasnya. Tapi sudah mengajar lagi, ngajarnya bagus banget lagi. Ya kan, Bu? Tapi ya, seperti pertemuan 18. Ya, lancar kelasnya ada nih. Allah panggil. Ya, insya Allah bisa. Insya Allah husnul khotimah. Bisa lihat. amin. Eh, jadi maksudnya, Bu, ya ini ya kita belajar ya. Kita belajar bagaimana orang-orang itu berusaha untuk semaksimal mungkin bisa semakin bagus ke depan. Mengus ke depan. Nah, kita sih berharap sekalian ya bisa terus mendampingi ya, mendampingi apa kita ini agar semakin bagus ya interaksi kita dengan Al-Qur'an. Al-Quran. Ah, ya kita di sekejap sekarang ini posisinya Bu di sini ya, mencoba untuk bisa mendampingi ya. Ya pertama ya kita pribadi, saya pribadi ya dengan cara Bu begini saya belajar juga nih. Saya belajar baca lagi. Oh, ternyata kalau baca itu luar biasa. Banyak hal baru yang dulu nggak waktu pesantren nggak pelajari. Nggak dapat lah ya atau kurang hadir kan. Tapi karena mau mengajar, baca lagi itu banyak hal baru dapatkan. Ya dapatkan terus diatur materinya, kemudian baru disampaikan sama para peserta peserta pelatihan. Ya. Ya Allah Jadi Ustaz sehat terus Ustaz berkah ilmunya, insya Allah ya. Masya Allah. Jadi Bu apa tujuan sekalian? Ya tujuannya ya tadi Bu, kita bisa menutupi ya hal-hal yang kurang dari diri kita pertama kali, dari diri kita. Yang kedua, ya kita bisa menutupi hal-hal yang mungkin dianggap masih kurang di lapangan. Nah, apa ini program tadabbur Al-Quran ya bisa paham lalu belajar bagaimana cara mengamalkannya ini. Cara mengamalkannya ini. Dan ini kalau sudah mulai bicara masalah mengamalkan itu luar biasa ya. Luar biasa istilahnya muncul muncul sampai orang nggak kebayang itu. Nggak kebayang kok bisa muncul itu programnya itu. Dan dia bukan sekarang person ya, itu sebuah gerakan ya. Gerakan yang dikawal bagaimana bisa diwujudkan. Ya, saya menemukan beberapa kawan-kawan dan beberapa lembaga itu yang cukup unik gerakan-gerakannya. Dari mana Bu berawalnya? Berawal dari paham akan makna Al-Quran, lalu berpikir bagaimana cara mengamalkan ini. Mengamalkan ini. Nah, ini orang pun
banyak orang tuh nggak hadir dalam, dia mungkin dia tahu itu ada itu ada apa istilahnya, ada syariatnya, diperintahkan oleh agama, tapi dia merasa saya bukan bukan orang di situ. Nah, bukan orang di situ. Contohnya misalnya berdakwah, kan berapa banyak ayat yang suruh kita berdakwah. Tapi kalau ya ibu berdakwah, dia mikir-mikir, Ustaz saya berdakwah belum bisa, gitu kan, belum bisa berdakwah. Kenapa belum bisa? Aduh saya nggak bisa kayak Ibu Irsani. Ya berdakwah Pak ya, belajar apa, mengajar mengaji. Saya belum bisa kayak Ustadz apa ngajar terjemah Quran. Saya belum bisa isi pengajian. Jadi tuh saya tuh dakwahnya ya harus begitu, harus begitu. Kira-kira dakwah tuh kira-kira bagaimana prakteknya bisa lihat, kan? Apakah begitu model, apakah harus begitu orang berdakwah? Oh Ya, ternyata dakwah kan umum aja, mengajak apa aja itu namanya juga dakwah. ya, Mengajak kepada kebaikan itu dakwah. ya artinya kalau secara cara banyak banyak ya 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 paling simpel Ibu Sri punya HP kan, share-share itu kan, ayo apa ada program belajar mengaji, ya program belajar apa, program belajar apa, belajar belajar terjemah Quran, itu sebagaimana Ya, dakwah. Ya, ajak tetangga. Ini kemarin Bu, ada tetangga marah-marah ini, marah-marah tetangga sini. Kenapa marah? Jadi saya punya tetangga samping rumah, ya kan, ya saya ngajak, ayo Ibu belajar belajar sekejap gratis beasiswa. Ya kenapa? Karena hak tetangga, ya. Saya tinggal di perumahan, alhamdulillah bagus-bagus keadaan dia. Apa khidmat tetangga? Kita bilang semua mereka yang belajar di kompleks ini belajarnya itu beasiswa, nggak bayar, ya bayar. Yang penting apa? Yang penting mau belajar. Ya buku tanggung masing-masing. Ya, tapi tetangga samping rumah itu saya ajak, dia ikut, dia semangat semangat belajarnya. Terus dia ini Bu ngajak ngajak teman dia yang lain. Datang kemarin 2 orang ikut belajarin sama saudara Rahma. Ketika belajar, ya dia kayak marah-marah. Kenapa baru sekarang ini kita dikasih tahu ada ini program? Baik kan? Ini programnya bagus banget ini. Ya, bantu kita bisa ngerti. Tapi kenapa baru sekarang dikasih tahu? Bayangin. Kita bilang, kita udah kasih tahu lama. Kita udah bilang sama masjidnya. Kita sudah bilang sama majelis taklim ibu-ibunya itu. Tapi ya responnya, responnya, Responnya kurang. responnya kurang. Ya orang dingin-dingin lah. Dingin-dingin. Karena ya kita paham ya, orang merasa sudah banyak kesibukannya, banyak programnya dan seterusnya, ya kan? Tak sayang Pak Ustadz. Iya, gitu kan? Akhirnya, Belum kenal. tapi ya gitu kan. Ketika ada 2 orang yang diajak, lihat lihat ibu-ibu yang tua-tua, kok udah bisa ya? Ya ini orang-orang jauh nih, setengah jam datang ke sini, offline kan? Tapi bukan orang situ, orang dari luar datang jauh ke situ. Kok udah bisa ya? Kok udah bisa? Ya belajar begitu. Kok kita baru dikasih tahu sih ada baru ginian? Ya, kira siapa yang salah ini? Ya saya yang salah. Siapa? Saya Nur Ihsan yang salah berarti kan? Seharusnya saya itu mendatangi setiap rumah. Saya memang begitu. Saya mendatangi setiap rumah, ketuk pintunya. Pak, saya Nur Ihsan, warga di sini, apa? Ada program apa belajar bantu jamba apa bisa paham Al-Quran. Ada program beasiswanya. Kalau mau ikut silakan. Seharusnya mungkin begitu ya, Ibu Yasani ya. Mengetuk pintu satu persatu. Iya. Iya, makanya tadi saya mau nanya sama Ustadz nih kan Ustadz bilang salah satu pengamalan sesuai dengan Nabi bahwa kita harus kenalan sama orang di masjid. Nah, yang kita utamakan orang di masjid dulu atau tetangga kita. Kadang ada tetangga kita dulu lah. Ya. ya tetangga kita aja kita Ya nggak kalau tahu kalau namanya. kalau mau diurut ya Tetangga tetangga dulu. Muslim, Tetangga Muslim kan semuanya Muslim ya. Iya. Harusnya tuh ya kalau saya sih hari Lebaran ya saya nggak menunggu mereka datang. Saya datang ajak anak-anak sebelum ganti pakaian gini. Ayo ayo main ke sebelah gitu. Hanya sekedar datengin duluan karena orang di sini kan nggak seperti orang di tempat lain Ustadz. Mereka nggak datang kan ke rumah Iya. orang-orang. Ya Mm-mm. bolehlah ya. Kita yang datengin seperti kayak di Makassar kan kita bersilaturahim. Nah, jadi kalau di kita Makassar memulai kita saling kunjungi kan. ya kalau orang di sini kan enggak langsung masuk ke rumah, enggak ini lagi langsung ke rumah keluarganya. Nah, Ya, kalau saya tuh kapan begitu, ya kalau ada itu tetangga betul. ngangkut Ya kalau mau dipraktekin begitu, kalau mau prakteknya kan begitu sebenarnya. Datengin ya. Mendatangi kan, bersilaturahmi kan mendatangi orang kan gitu. iya. Oke. Jadi sekalian, ini contoh ya, contoh contoh bagaimana apa? Bagaimana sebenarnya ada orang yang sebenarnya merasa gembira kan sebuah gitu. Tapi kan
Ya, eh, ya kalau terlambat lah. Atau kalau kasarnya nggak peduli. Atau kalau kasar banget tuh. Kita ini masih kurang peduli sebenarnya. Dengan apa? Dan orang-orang yang sebenarnya dia tuh mau, ya. Tapi kan nggak ada informasi sampai kepada dia. Saya nyemplung Pak Ustadz, nggak tahu apa-apa. Ya. Cuman informasi di masjid, apaan ini sekecap. Ya langsung nyebur, oh ini belajar ini gitu. Jadi Ini tinggal bisa saya jadi. sendirian jadinya. Jadi ya kita berpikir bagaimana ya modelnya itu. Ya, Iya tapi itu yang sulit. sampai kita mengetahui caranya mengamalkannya itu misalnya. Hmm. Ya, wah itu yang paling baru saya baca tuh. Saya baca hadis Nabi kan. Ya, kita baca kan Iya. tentang apa? Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah kan. Berdawalah engkau ya, dengan Dengan apa? hikmah. Udu'u ila sabili rabbika. ke jalan Allah, Ke ke jalan jalan Tuhan, Ya, dengan apa? Dengan Tuhanmu hikmah kan? Ya, dengan hikmah. dengan itu hikmah. berdakwah kan? Berdakwah. Ya. Ya. Sebagaimana prakteknya itu sekalian. Ya Allah, ibu kalau baca itu hari saya bukan itu geleng-geleng kepala kok bisa begitu prakteknya itu. Ya. Siapa contoh ibu hasil dakwahnya Nabi? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya kan Bu? Beliau adalah hasil dakwahnya Nabi. Awalnya adalah teman dari kecil, ya, teman masa muda. Usianya kalau saya cuma beda 2 tahun dengan Nabi. Usianya itu. Coba 2 tahun dengan Nabi. Jadi ya, pengen cerita kan, waktu Nabi itu dapatkan hidayah Allah jadi Nabi, ini teman yang paling pertama dia diajak dan masuk Islam dan benar-benar bagus. Tapi ibu sekalian, apakah cuma sekali diajak? Itu ternyata prosesnya cukup panjang. Nah itu ada disebut di Sahih Bukhari, ya Sahih Bukhari itu panjang itu bu. Siapa bu? Anaknya Abu Bakar yang bernama Aisyah. Aisyah ini kan apa? Istrinya Nabi, istrinya Nabi. Israel Nabi. Pernah cerita apa? Cerita tentang bapak ibunya dengan Nabi dulu, dulu dia. Apa dia bilang bu? Saya tuh sampai hafal teksnya itu, teks hadisnya itu. Dia bilang begini. eh Lam akil abawayya. Di saya belum Jangan bisa pakai akal. belum memikirkan Tidak, mengetahui Kita waktu itu belum memikirkan. pikir kedua ya orang tua saya, illa kecuali ya kecuali wahuma saya dan mendapatkan keduanya Keduanya mendapatkan bapak ibu tuh keduanya saya mendapatkan kedua itu yadinani din ya yadinan berdin artinya apa ketika saya sudah mulai bisa memikirkan dengan bagus oh ini abiku oh ini bapakku oh ini mamaku oh ini lagi sholat lagi mengaji ketika saya bu sudah mulai bisa 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 berpikir begitu dengan bagus ah saya sudah mendapati bapak ibuku telah yadinani din yadinani adin telah berdin dengan din Islam ini jadi saya sudah mendapatkan orang untuk mempraktikkan ini agama Islam ya bu ya belum begitu oke bu apa dia bilang kok bisa begitu dia bilang walam yamurra alaina yaumun walam yamurra alaina yaumun dan tidak melewati kami satu hari pun ya jadi nggak ada satu hari yang kami lewati nah ini dia bu illa kecuali ya'tina fihi ya'tina kecuali datang kepada kami siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi datang kepada kami tiap hari datang sekalian ya torofain nahar dua penghujung siang berarti bukro atau asia ya dua penghujung siang bukro di waktu pagi asia di waktu sore uh jadi Nabi itu tiap hari datang ke rumahnya Abu Bakar dan 2 kali di waktu pagi dan di waktu sore buat apa kira-kira sekalian buat menampingi belajar buat mengingatkan ya panjang ceritanya kan akhirnya terboikot akhirnya diusir ke negeri Habasyah dan seterusnya itu ya dia dia peruang utamanya itu sekalian ya. Kenapa bisa begitu
Ya karena hasil dakwahnya Nabi. Sampai segitu cara dakwah Nabi itu. Ah, ini kalau mau dibandingkan kita, bagaimana kita ini? Bagaimana kita? Sejauh mana kita ini kira-kira mempraktekkan ya perintah Allah untuk berdakwah. Ya tentu ya orang beda-beda ya. Orang beda-beda sebenarnya ini lagi mati nih. Tapi, bentar. Oke. Ya, jadi Ibu itu contoh ya. Kita udah belajar nih. Kita belajar ayatnya. Terus kita sekarang belajar bagaimana kita mengamalkan ini ayat. Ya, apa sisi misalnya ayat tentang masa berdakwah. Ya, bagaimana? Ya tentu ya nanti masing-masing orang itu akan berbeda-beda, berbeda-beda kan? Tapi ya kira-kira kalau kita ketemu sama Allah, misalnya gitu, ditanya, apakah kamu sudah memperhatikan ayat berdakwah? Kira-kira apa jawaban kita? Bagaimana cara kita menjawab itu? Apa kita merasa sudah merasa nyaman? Siap ditanya dan siap bertanggung jawab dengan jawabannya, sekalian. Ah, kira-kira bagaimana cara kita menjawab itu? Eh, bukan, kayaknya nggak ada. Apa kerjaan kamu setiap hari? Oh, bangun pagi, bangun, saya sholat tahajud, kemudian saya pergi ke masjid, sholat berjamaah, saya berzikir, terus saya di rumah sarapan sama keluarga, terus saya pergi ke kantor kerja sampai dengan maghrib, ya. Saya sholat, semua saya sholat saya jaga, pulang ke rumah, kemudian malam malam mengaji, kemudian tidur. Ya, selama 5 hari begitu. Hari Sabtu istirahat jalan-jalan, ya, jalan-jalan. Hari Ahad begitu. Nah, mana 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 praktik dakwanya? Mana waktunya kamu siapkan berdakwah? Oh ada Ustaz. Ya. Setiap hari ini saya pergi ke sini saya berdakwah. Dakwahnya bagaimana modelnya? Mengajar? Oh enggak, saya ajak-ajak orang aja gitu pengajian masjid. Ya. Yang pasti Bu, orang kan berbeda-beda itu tentang bagaimana al-amal, cara dia beramal memperhatikan hal tersebut. Ya. Ya. Yang pasti kan kita belajar, Bu. Kita belajar cara dia mengamalkan dan kita belajar bagaimana cara eh, kita belajar caranya mengamalkan. Lalu kita melihat bagaimana kita mempraktikkan hal itu dalam hidup kita, dalam hidup kita. Dan itu memang terasa agak lama belajarnya itu, agak agak lama. Tapi kita berharap ya dengan ikhtiar begini ya, insya Allah manfaat bisa kita dapatkan. Ya, karena Bu kita berasa heran-heran itu, heran-heran ya, melihat bagaimana orang itu beramal dengan sesuatu. Ya, saya pribadi Bu punya guru, saya ada guru saya. Saya tuh heran-heran tuh, heran bagaimana dia beramal. Ya, dia kan guru, berarti sama-sama ustadz dengan saya. Ya, eh tapi dia Bu bayangkan tingkat dia itu mempraktikkan ini Al-Quran, ya. Buat apa? Praktikkan itu masalah dakwah. Dia kan mengajar Ibu. Dia itu sampai-sampai Bu, setiap hari apa? Hari Senin itu, ya kan dia dikasih amanah Bu. Kita musyawarah, dia musyawarah tuh, dia ini ditunjuk. Buat apa? Kamu Ustadz, dampingi pengajian, ya. Itu murid-murid Ustadz di Jakarta yang sudah 10 tahun, 20 tahun itu apa? Mengajar dan sudah berdakwah. 30 tahun. Sudah tua-tua nih. Ya, Ustaz. Tapi kan perlu ada gurunya. Dia ini ditunjuk, Bu. Ya, kamu Ustaz, tolong bantu jadi pendamping guru-guru ya Ustaz di Jakarta. Gursani, di mana tinggalnya dia? Dia tinggalnya di Jogja, di Jogja. Dan dia putus, kenapa? Saya akan datang setiap pekannya ke Jakarta untuk mengajar. Kan? Kenapa? Perhatikan. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati. Berdakwalah. Tapi siapa muridnya? Semuanya ustad. Semuanya ustad. Ya kan? Ya. Wah, ngapain sih ngajar ustad? Kan sudah ustad. Ya gitu. Tapi enggak.
Ustadz bisa loyo, Ustadz bisa lemah, Ustadz bisa hilang semangat, Ustadz harus dikawal. Sebagaimana Nabi mengawal Abu Bakar Siddiq kan, dikawal terus itu. Siapa yang bisa kawal? Ustadz bisa dampingi? Ya bisa online, bisa offline, terserah lah. Tapi dia memutuskan apa? Dia memutuskan saya harus datang offline. Saya muridnya, setiap hari Selasa sore pada asar, ya, di sebuah gedung di Jakarta, di Kuningan. Ya, ada kantor, ada gedung situ, situ tempat belajarnya. Ya, ibu tahu nggak bagaimana dia menyiapkan diri dia? Berarti dia akan berangkat itu hari Senin tengah malam. Ya, Senin tengah malam berangkat. Ya, tiba subuh di Jakarta. Oke, di Gambir. Datang ke kantornya berarti apa, Bu? Pagi-pagi, udah datang di kantor. Ya, kantor kan terbuka ya. Kantor itu di kantor. Apa mulai dia apa punya kesibukan lain? Mulai musyawarah, mulai kunjungan, seterusnya kan? Pada asar sudah ada di kantor, di tempat acara pengajian tersebut. Murid-muridnya ada yang dari Kerawang datang, ada yang dari Puncak datang, tapi datangnya kan nanti belakangan. Bayangin sekalian. Terus di mana duitnya? Harus beli tiket, ya. Harus kereta dan macam-macam. Apa muridnya bayar? Seingat saya, kita nggak pernah bayar. Ya, ya kita ada kumpul 100.000 per bulan, ya. Tapi seingat saya ini nggak mungkin bisa bayar itu karena duitnya ini bukan ke dia, ke tempat lain. Berarti apa? Berarti kayaknya duitnya dia yang bayar sendiri. Dia yang keluarkan duitnya itu. Dia yang keluarkan duitnya untuk apa? Untuk tiket pulang pergi. Masya Allah, setiap pekannya, ya ada halaqah Al-Quran gratis, ya gratis di situ sekalian. Ya kita ada infak instansi per bulan, tapi dipakai bukan untuk dia, dipakai untuk program yang lain. Kita ada infak makan-makan setiap pekannya itu untuk makan. Tapi masya Allah setiap pekannya begitu. Lalu ada bocoran yang begini sama modelnya. Saya punya 7. Apa? Saya punya 7 kelas yang begini modelnya. 7 kelas yang begini modelnya. Ya. Satu di Jakarta offline. Apalagi eh, yang kedua itu di Bandung. Berarti dia di Jakarta sampai dengan apa jam 10 malam langsung berangkat. Berangkat ke Bandung, isi pengajian sama kelasnya juga di Bandung untuk dai-dai di Bandung. Baru pulang ke Jogja. Pulang ke juga pakai kereta api juga dari kereta api Bandung Jakarta. Setiap pekannya begitu. Nah, berarti kan dua ya, dua. Tambah 3 di Jogja yang offline. Berarti ada 4. Ada 4 apa yang online. Itu di luar pengajian bebas, di luar pengajian umum di masjid itu di luar. Ini kan banyak yang sifatnya khusus untuk para dai-dai ini. Ya, di luar pengajian banyak yang umum. Ustaz. Oh, ya kalau mau dipikir-pikir, Masya Allah ini gak ada apa-apanya nih. Ya. Gak ada apa-apanya istilahnya kita ini ya. Kalau mau dibandingkan dengan mereka nih. Ya, kita merasa kita punya kelas banyak, tapi banyak ngajarnya online. Masya Allah enak. Kursinya empuk Berarti lagi. waktunya berkah, Ustaz. Iya. Waktunya berkah. Tapi ada yang sudah segitu sekalian. Segitu istilahnya cara dia mengamalkan Al-Quran. Apakah Bu, kalau dia mulai berdakwah begitu Allah cuek akan dunianya? Ternyata enggak juga. Ya ternyata lihat, ternyata dia punya bisnis. Bisa Bu, punya bisnis travel. Punya bisnis travel. Ya Allah, punya bisnis travel. Travel haji umroh. Jadi ya bisa nopang. Jadi dia kerjanya apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan pergi berdakwah. Kayak jalan-jalan. Suruh pergi berdakwah tapi duitnya ada. Dari mana? Ada bisnisnya, bisnis travel. Itu baru satu yang ketahuan. Ya, yang ketahuan. Siapa yang kerja? Bukan yang kerja kan sudah ada tim yang kerja itu. Tapi dia sudah buat sistemnya itu sampai 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 jadi. Nah, itu yang ketahuan. Artinya apa sekalian? Oh, benar juga ya. Kalau Allah itu istilahnya wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan dia keluar, solusi dari masalahnya. Bahkan wa yarzuqu, berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dia sangka-sangka. Rezeki. Termasuk apa rezeki sifatnya duniawi itu sekalian. Itu Allah kasih itu. Nah, ini contoh ya beberapa orang saya lihat itu Masya Allah apa cukup cukup besar. Mereka punya cara beramal
cara beramal, dan ternyata ya masa dunia Bu alokasi itu, alokasi. Terus kalian dari mana ini sekalian? Nah, kira-kira dari tadi Bu, dari tadi tuh. Nah, dari ini. Nah, dari ini. Dari bagaimana mereka itu belajar. Belajar. Belajar dari perkataan ibu sahabat-sahabat Nabi yang dididik oleh Nabi ini. Kana rojulu minna, bagaimana kami ini idza ta'allama asyra ayatin, kalau belajar 10 ayat ya, lam yujawizhunna, ya, maka tidak melewati ini ayat ini hatta ya'rifa, sampai tahu itu ma'aniyahunna, ya, bagaimana caranya, bagaimana apa maknanya, wal amal bihinna, bagaimana caranya mengamalkannya, caranya mengamalkannya. Nah, jadi Bu, kira-kira itu yang insya Allah Bu kita coba ya, terus perbaiki ya. Ini sekejap ini kan program yang bisa dikatakan Ibu Haba, Ibu Sri adalah kelas pertama yang mencoba ini, gitu kan. Jadi ya ada error-errornya sedikit lah mungkin kan, atau mungkin banyak error-errornya. Kenapa? Karena ini kan bisa dikatakan sekejap ini kelas pertama yang mencoba. Makanya kalau Ibu perhatikan ini banyak sekali perubahan, ya perubahan dengan kelas-kelas di bawahnya ini sebenarnya ini. Siapa? Terutama dari sisi materi yang sampaikan, jumlah materi. Ini terasa materinya padat banget, ya, padat banget. Akhirnya ini yang bawah ini agak diringankan dan cukup diringankan lah. Karena goalnya apa? Goalnya ya kita ingin orang itu paham Al-Quran, ya bisa menikmati, tapi secara keilmuan dapat. Secara keilmuan Bu dia dapat, dapat ilmunya, ya, bisa dia pakai untuk bisa paham Al-Quran. Ya, aduh ini sekalian Bu, bisa katakan ini kita sedang jalani, dan sekarang Bu kita akan masuk ke fase yang lebih apa tinggi lagi, Ibu Wahba. Apa? Kita akan belajar bagaimana kita beramal dengan ayat yang kita pelajari. Ya. Nah, nanti itu ke depan Bu materinya nggak akan banyak ya, sekali nggak akan banyak. Ya, materi ya ada materi tambahan materi, cuma lebih banyak pada apa? Ibu Wahba, ya, belajar juz 2 nanti nih. Ya, coba terjemahkan. Insya Allah Bu, dengan bekal ilmu level 1, 2 sudah bisa menerjemahkan itu, sudah bisa menerjemahkan, bisa paham, ya, ya, bisa paham Insya Allah. Udah ngerti? Kita kan nanya, bagaimana Ibu praktekkan ini ayat ini? Nah, bagaimana caranya praktekkan ini ayat? Dan itu kadang-kadang Bu butuh butuh mendesain, desain programnya. Ya. Oh, begini cara saya mempraktekkan ini ayat. Ya. Nanti apa masalah sholat, bagi masalah masalah khusyuk, kan? Masalah berinfak. Bagaimana praktek sholat kita? Bagaimana prakteknya infak kita? Bagaimana praktek kita berbuat baik kepada orang tua kita? Ya, kita kan pelajari ayat itu, Bu. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sekarang bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua? Kan ya mikir kan? Ya tapi kita ini yang nggak ada. Sudah nggak muncul itu apa berbuat dengan orang tua. Nggak ada. Paling minimal lah Bu, menelepon, tanya kabar. Ya kan? Itu paling minimal. Tapi coba cek. Dalam sehari kira-kira ada nggak nelpon? Terasa sekali tuh. Coba ibu apa tanya, anak-anaknya dalam sehari ada nelpon? Ada, alhamdulillah, ada, alhamdulillah. Ada yang bisa silaturahmi kalau di Makassar? Ada, Tiap hari silaturahmi, tiap hari ada datang ke rumah, atau seminggu sekali? 1 minggu sekali. Nah, gitu kan? Artinya itu kalau sebagai anak, apakah sudah cocok, ya, apa berbakti kepada orang tua begitu modelnya? Ya, saya nggak bilang salah ya, saya nggak bisa bilang salah. Oke. Tapi kan kita mengukur sendiri, Bu. Mas orang mengukur sendiri, apakah sudah pas ya begitu caranya berbakti kepada kedua orang tua? Ya, menelepon seminggu sekali, mengunjunginya seminggu, menelponnya setiap hari, ya tanya kabarnya, Iya, mengunjungi orang tua setiap minggunya, setiap minggu.
membayarkan uang listriknya di, Iya, di rumahnya, iya. apalagi Bu berinfak untuk orang tua kita, ya, menghajikan dia kalau belum haji, apalagi. Nah, itu nanti beda-beda setiap orang. Tapi kan gini Bu, kalau sekiranya kita nanya gitu kan, oh ternyata ada idenya Ibu Wahaba ini nih. Eh, yang sebenarnya apa? Bisa saya praktekkan. Saya cocok dengan caranya Ibu Wahaba. Nah, saya tuh membayangkan Bu nanti begitu tuh. Kita sambil sambil belajar terjemah Quran nanti apa? Juz 2 ya. Juz 2 nanya begitu. Eh, coba Ibu Wahaba terjemahkan. Bagus ya terjemahannya, Masya Allah. Ya. Coba Ibu Wahaba kira-kira lihat ini bagaimana cara mengamalkannya Ibu Wahaba, kan? Mungkin ada yang sudah dipraktekkan, oke, yang bisa diperbaiki yang bisa dipermantap cara perbaikannya, atau ada yang belum muncul. Lalu ada yang muncul idenya dari situ. Oh, saya punya ide Ustadz. Jadi begini. Apa idenya begini. Nah, itu kemarin ibu Nina yang meninggal, dia buat gerakan gebrak. Gebrak itu apa ya? Gebrak besar di kampung ini, kampung. Saya lihat spanduknya itu. Oh, ternyata gebrak ini maksudnya. Gebrak itu gerakan berinfak 1.000 perak. 1.000 perak. Saya tidak tahu detail seperti apa. Itu nama gerakannya di kampung. Gerakan apa? Gerakan infak 1.000 perak. Ya. Terus ada promosi. Ayo Pak yang mau berinfak sayur mayur, sayur mayur, infak. Itu infak sembako diinfakkan, dikumpulkan. Nanti yang butuh ambil ambil, silakan ambil. Oh, Masya Allah di kampung begini modelnya ya. Ya. Di kampung di Kota Bekasi, kira-kira begitu. Di kampung di Kota Bekasi. Kira-kira dari mana tuh muncul idenya Ibu sekalian? Ya, karena belajar kan ada anjuran berinfak. Mungkin kita nggak bisa berinfak, tapi kita bisa bantu orang lain buat program agar orang itu bisa berinfak. Nah, nanti akan banyak. Nah, kalau saya sekarang Bu pribadi ini saya lagi memikirkan ini. Ya, saya tinggal di sebuah tempat yang saya anggap sudah sangat bagus, bagus banget ya. Bagi saya pribadi ya, ya mestinya bagus-bagus sekali. Tapi saya merasa ini kok duitnya dikit, dikit banget. Itu mesti duitnya sedikit sekali. Ya, padahal ada ribuan di rumah ini orang kaya nih, banyak. Berarti apa? Bagaimana caranya itu Ibu Haba bisa mengambil duit zakatnya itu orang di rumah itu? Bagaimana bisa mengambil infaknya orang tersebut? Ya, bagaimana ya punya masjid punya duit 1 miliar 1 bulan? Bagaimana itu caranya? Kayaknya bisa itu. Ya, kayaknya bisa. Sekarang saya punya lembaga di Makassar itu bisa kumpulkan 1 miliar 1 bulan. Alhamdulillah ya. Dari dari online 1 miliar per bulan ada. Apa sudah bisa kumpulkan segitu. Ya, berarti apa? Punya peluang. Ya, besar seperti begituan. Tinggal butuh ada orang yang berinisiasi dan mau garap itu. Garap itu. Bayangkan Ibu Lela, kalau misalnya Ibu Lela punya duit 1 miliar yang dikelola. Allahu Akbar. Berapa banyak orang yang bisa dibantu begini? Berapa banyak orang bisa dibantu? Berapa banyak orang yang bisa dibuat soleh dengan uang segini banyak? Ah, karena ibu butuh ide dan butuh siapa yang bisa diajak ini, ajak kerjasama, ajak garap ini. Insya Allah bisa. Ya. Ibu pernah dengar ada lembaga zakat, ya, pimpinannya punya gaji 200 juta 1 bulan? Pernah dengar cerita nggak? Ya. Lembaga zakat punya penghasilan pimpinannya itu 200 juta 1 bulan. Ya. Orang, oh, kok begitu? Itu kecil. Ya. Kenapa dia bisa kumpulkan duit 1 bulan itu sampai berapa? Sampai 5 miliar 1 bulan? Itu kan sampai 10%. Amir itu kan punya hak, punya hak. Kalau segitu ya masih masuk akal sebenarnya itu. Karena dia kerja jadi kenapa infak. Kira-kira begitu. Artinya apa? Peluang berbuat itu sebenarnya sangat banyak, ya sangat sangat banyak. Tapi kan butuh butuh inisiasi, butuh ngobrol-ngobrol, butuh komunikasi, butuh ide-ide.
Nah, semua berawal ya Bu dari paham Al-Quran, mananya, dan kita belajar Ibu caranya mengamalkannya. Ya, saya sih mau membayangkan begitu Bu nanti ke depan ini Bu, Ibu Dela ya. Kita kan begitu belajarnya. Ya, ada materi yang kita berikan, tetap ada, tapi mungkin porsinya sedikit. Terus praktek menerjemahkan seperti biasa. Terus kami jelaskan maknanya. Terus kami akan tanya, Ibu Irsani, kira-kira bagaimana kita beramal dengan ini, dengan ayat. Ibu Sri, kira-kira bagaimana ya Ibu Sri mempraktikkan ini ayat? Ya, nah, harapan kita Bu, kalau begini modelnya, kita bisa apa? Semakin bagus ke depan dari sisi interaksi kita dengan Al-Quran, insya Allah Ta'ala. Karena Bu, ya ini sebentar lagi kita akan pindah ya. Mungkin perkiraan mungkin pekan kedua atau pekan ketiga bulan November, kita sudah masuk kepada materi baru, level yang ketujuh nih. Ya, insya Allah sudah akan masuk level baru. Kita akan belajar materi tentang jumlah ismiyah lebih detail. Dengan tujuan ya, bantu kita bisa paham Al-Quran. Walaupun secara materi Bu, kalaupun nggak dipelajari, bisa. Sudah cukup itu sekalian. Sebenarnya ya, tapi kita akan pelajari karena ada manfaatnya untuk kita. Tapi kita akan fokus pada tadi Bu, pada belajar pahamnya dan belajar bagaimana bisa mengamalkannya. Ya, karena itu sekalian, hari ini saya sampaikan pengantar ibu sekalian. Buat apa? Buat kembali menyadarkan kita ya, bahwasanya ini kelas adalah kelas percontohan, ibu sekalian. Kelas percontohan, dia jadi contoh bagi yang lainnya. Ya, banyak orang yang termotivasi karena Ibu Sri Mulyani, masya Allah. Banyak orang termotivasi karena Pak Husen. Ya, kenapa bisa bertahan dan bisa belajar saja Ibu? Ya, itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang bisa memberikan pengaruh kepada orang lain untuk bisa bertahan. Ya, ini ada kelas yang baru selesai nih, level 3. Alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Bagus banget hasil belajar itu. Ya, terus sudah pada daftar level berikutnya. Ya, saya mau terus belajar. Kenapa? Saya mau seperti Ibu Sri Mulyani. Masa dia saja 60 tahun masih belajar, saya ini 60 tahun berhenti. Berarti ada orang apa yang di kepala dia tuh Bu, ingat Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri. Itu dia ingat kan? Dia saja 60 tahun itu masih belajar sampai sekarang. Level ke-7 lagi, saya baru level ke-3. Masih berhenti. Bayangkan sekalian. Berarti apa? Ya, kalau ada yang bisa bertahan ya di level yang ke-7, level ke-8 sampai 30 juz, ini efeknya ya sadar atau tidak sadar itu besar sekali. Ya bagi apa? Bagi mereka yang belajar di bawah di level-level berikutnya. Nah, mungkin yang mengatakan Ustadz, aduh, saya sudah lupa semua materinya. Ya kan gitu kan? Sudah lupa materinya. Nah, nanti kita bisa atur untuk meroja kembali materinya kan? Ya, itu bisa kita atur. Nanti bukan nanti bahas suatu tingkatan kita nggak belajar materi, nggak ada materi baru, hanya murojaah saja. Itu akan ada. Ya, karena ada titik tertentu kita akan murojaah saja. Kita hanya apa? Lanjut terjemahannya lanjut, tapi nggak ada materi baru, hanya murojaah saja. Itu akan tiba saatnya. Tapi kan dengan hadirnya ibu-ibu belajar, masya Allah itu pengaruhnya luar biasa bagi apa? Bagi peserta yang lain, insya Allah taala. Begitu Ibu. Hari ini bentuknya hanya motivasi ya dari kami, dari beberapa perkataan para sahabat. Harapan kami ya ini bisa terus berikan semangat kepada semua untuk mau belajar. Insya Allah ya, sama jam sekalian kalau ada perbaikan, ada masukan, silakan ya disampaikan kepada kami. Kalau Ibu merasa ada yang perlu diusulkan biar bisa lebih maksimal belajar kita ini, silakan sampaikan. Ya. Nanti karena Bu, perkiraan saya Bu ya, untuk kelas yang baru-baru ini, mereka akan belajar level ke-6 itu mungkin nanti di level ke-8 di kelas mereka. Kebayang Ibu apa ya? Ya. Jadi mereka itu yang sekarang ini level 1 ini, ya, akan belajar materinya Ibu di level ke-6, kapan? Di level ke-8 kelas mereka. Itu perkiraan saya. Ya, jadi karena banyak dikurangi, dirapikan, apa, Oh, level jadi itu. kita uji coba ya, Ustaz. Ya, just juga. Harus bercoba kan? Coba. Materi insya Allah nggak banyak berubah, hanya jumlahnya aja nih. Ibu Pilot merasa, project.
Ya, terasa apa juga materi kebanyakan. Kebanyakan. Nah, itu kita bagi, ya. Kita bagi, Bu. Itu mulai mulai dibagi itu dia apa di level yang ketiga, ya. Dibagi menjadi dua level, 3 dan 4. Nanti begitu, Bu. Akan bersambung sampai ke belakang. Gitu, sampai ke belakang. Tapi kalau terjemah tetap sama, ya. 20 pekan, 20 pekan, 1 juz per levelnya. Itu insya Allah sekarang masih nggak berubah itu. Hanya cuma materinya dikurangi, gitu. Ya, Nanti tuh ditambah, Bu, ada ditambah dengan apa? Ditambah dengan apa sesi? Tadi, Bu, belajar amalnya. Nah, itu mulai dengan di level ketiga itu nanti. Ya. Kalau level 1 2 kan belajar terjemahnya, ya. Eh, Kalau berarti kita mulai belajar apa? Bagaimana caranya aplikasi beramal. Nah, itu aplikasinya. aplikasinya itu mulai di level ketiga diajarkan, gitu. Walaupun masih nggak banyak, ya. Ya, nanti kalau di atasnya mulai agak banyakan itu. Ininya. Materinya berkurang tapi mulai banyak, latihan latihan mengamalkannya itu. Nanti, Bu, itu ada bukunya sebenarnya, Bu. Nah, itu ada buku apa? Buku tafsir. Apanya, Bu? Judulnya adalah Tadabbur wa Amal. Itu nama bukunya. Itu bukunya keren banget, Masya Allah. Keren banget. Ya. Jadi kita, Bu, diajarkan bagaimana bisa tadabbur itu ayat, lalu bagaimana aplikasi itu ayat. Oh Allah, itu kalau dibaca luar biasa. Nah, itu Itu versi bahasa bukunya Arab. bahasa bahasa Arab apa bahasa? Cuma kan sekarang, Bu, bisa ini. Kita bisa buka pakai aplikasi terjemahannya itu. Kan bisa tuh. Ya kan? Jadi, Ibu bisa pakai linknya, Ibu masuk, Ibu klik bahasa Indonesia. Ah, itu bisa pakai terjemahannya tuh. Dengan bahasa Indonesia. Dia ada bentuknya buku, ya. Ada bentuknya aplikasi, website, ya, website. Nanti kami Itu kirimkan. gundul gundul apa harakat Ya, Ustaz? jelas gundul. Jelas, jelas gundul. Makanya, Gundul. Ibu, cuma itu kan dia ada versi apa? Dia bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nanti saya kirim linknya, Ibu, ya. Ini nih apa Ya Ustaz. bukunya. Kita belajar juz 2, ya. Belajar juz 2 nanti, Ibu sekalian. Ibu latihan pribadi. Setelah latihan, Ibu bandingkan dengan hasil dari web tersebut. Dia akan sebutkan cara contoh praktek daripada ayat ini. Itu ada 1, 2, 3. Jadi begitu model model bukunya, Bu. Ya. Itu keren tuh, Bu. Keren. Ya udah sekalian belajar ngegundul-gundul. Ya. Nah, itu kayaknya itu butuh waktu panjang, Bu. Kita kayaknya nggak sampai ke situ sekejap. Karena itu butuh waktu panjang, ya. Mm-mm. Minimal, ya, apa yang dapat bisa Kan dimanfaatkan. kalau kalau kata-kata yang sudah sering berulang kan mungkin bisa ngerti-ngerti dikit Ya, tadi kasih insya Allah. Pak harakat-harakat. Ustadz jadi model kayak ini yang The Living Quran Series itu yang PPA Institute ya, yang mengaplikasikan itunya. Saya nggak Kan tahu. saya pernah ngikutin, jadi dia sistemnya hanya ngebahas berapa surat, terus dibahas isinya, aplikasikan. Seperti misalnya suami tuh kalau habis mandi, handuknya nggak pernah ditaruh di tempat jemuran, ditaruh di mana aja. Nah, itu Nah, harus dirubah, aplikasikan. Jadi harus disimpan di jemuran. Nah, dibiasakan gitu. Nah, saya pernah gitu, kayaknya mirip itu Pak Ustadz mau ke situ kayaknya. ya, itu ada beberapa lembaga begitu, Bu. Cuma Mm-mm, kan dia itu kan ini, dia itu nggak lewati fase belajar ilmunya. Ya. mm-mm, Jadi kan dia cuma dikasih ada materinya, misalnya mm-mm. ayat tertentu, Ya gitu ya, itu juga. dibaca, kayak Ya, difahami, ya. kemudian dia bagaimana aplikasinya. Iya, itu seperti Tapi itu gitu. peserta nggak dilatih bagaimana bisa memahami artinya kalau baca itu. Nah, kalau kita memang belajar Nah, itu kan artinya gitu. nggak ada Ya, tahapannya, Bu. iya, 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 nggak ada Sekejap itu. nggak? Saya itu memang melatih Hmm, bagaimana Ibu Wahbah baca Quran itu ngerti artinya. hmm, Oh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji lillahi bagi Allah. Ya. Tuhan seluruh alam. Itu ngerti dulu. hmm, Kalau baca udah tahu. Lalu, iya, oh, bagaimana praktekan ini ayat? Seperti hmm, apa? Selalu bersyukur kepada Allah Syukur. setiap hari, tak pernah mengeluh. Ah, gitu kan? Tak hmm, pernah mengeluh. Gitu. Selalu berburuk sangka kepada Allah. Kenapa? Allah itu kan alhamdulillah segala puji. Gak ada celah mencela Allah. Jadi kalau ada masalah sakit-sakit, Bukan karena bagaimana Allah. disikapinya itu? hmm. Ya, boleh, boleh sakit nggak apa-apa. Tapi, oh ya Allah, kenapa nih? Saya sudah ikut level 7 kok masih sakit-sakitan. Ya kan gitu. Kira-kira begitu. Ah, itu kan bagaimana model prakteknya.
Nah, itu yang kita mau coba Bu. Coba selain latihan ya, bareng-bareng untuk aplikasinya insya Allah Ta'ala. Ya hampir mirip-mirip gitu mungkin ya ya. Hmm, Nah, cuma gitu. mereka nggak belajar per ayat per ayat gitu, hanya dari ustadz ke peserta aja. Ya, kayak gitu. Makna secara keseluruhan gini ya, makna Iya, secara iya, keseluruhan. iya Terus memang apa nih? nggak detail, nggak detail. Ya, begitu. Ya, Bu, mungkin cukup ya untuk hari ini. Ya, Kita baik Ustadz. belajarnya. Insya Allah, Bu, pekan depan kita masih meroja lagi ya. Tapi itu pekan depan, Bu, kita sudah masuk pada sesi praktek ya. Kan kalau materi semua sudah selesai kan? Selesai untuk apa? Untuk jumlah Untuk fi'liyah. meroja Nanti sudah. tinggal praktek. Mungkin kita, Bu, pakai apa tuh surat apa tuh? Al-Ahqaf, Al-Fatah ya. Nah, Alpat. Al-Fatah karena kan itu kayaknya lebih ini, lebih agak gampang dipraktekkan Al-Fatah. Jadi Ibu bisa coba latihan Al-Fatah. Pertama terjemahkan yang bagus dulu. Setelah itu coba nanti mulai dilatih. Dilatih untuk apa? Di Irab, ya kan? Irabnya bisa pakai bahasa Arab atau bisa pakai bahasa Indonesia. Misalnya ya, Indonesia nih. Fatahna, Fatahna itu adalah fiil madi, Ilmadi. kan? Mabni, oke kan? Mabni. Terus ada huruf na Nah, di bagian belakang. Nah, itu adalah domir yang apa? Yang domir bersambung, mutasil. yang mabni, Mutasil. kan? Dia apa? Mabni. Dia Fi dia mahali. menempat tempatnya fa'il. Udah cukup. Atau dia sebagai fa'il, cukup itu, Bu. Kan? Dia sebagai fa'il. Fa'il. Kalau mau nggak, dia menempati posisi fa'il. Fa'il. Nah, itu udah cukup. Terjemahnya apa? Kami telah Ini telah membuka. Nah, membuka. itu terjemahnya. Kepadamu. Kami telah Se- membuka. se- Jelas Sebenarnya. ya? Nah, jadi terserah, Bu. Patah. Nah, Kalau Tak. pakai bahasa Arab, fatahna fi'il madi mabni. madi mabuni. Mabni, mabni. Terus na Wana domir domir Domir. mutasil mutasil mabni mabni Mutasil. fi fi mahali mahali rafa rofa fa'il. fa'il. Apa terjemahannya? Kami Kami telah telah Kami telah membuka. membuka. membuka, kami telah membuka Mana pelakunya? kepadamu. Pelakunya Susah. na. Nah, itu Apa Nah, itu? Apa itu? kira-kira begitu. Ya, kata mungkin. jelas ya Ibu Sani? Ya. Makanya saya bilang Bu, jangan terlalu bersedih kalau nggak kuasai irob. Nggak apa-apa itu. Belepotan. Yang penting Ibu ngerti. Itu fatahna apa? Oh ini fiil mudhore. Film Ada madi. na. Nah itu kami telah. Oh, film madi. Film madi. Diterjemahkan. Kami telah membuka. Selesai. Udah itu dong. Udah cukup itu. Hanya fa'il. Mm-mm. Itu ya, sudah cukup. Begini kata Ibu Sani. Semangat. Oke ya. Membiasakan ini Pak Ustadz. Mm-mm. Mm-mm. Oke Bu ya. Gitu Aku ya. pusing. Ya. Ini Pelan-pelan, Ibu. ini Bu Haba, Pelan-pelan ini Bu saja. Haba gini, Ibu Haba, saya percaya ya. Agak pusing saya percaya itu pusing kan. Gak apa-apa Ibu, pusing gak apa-apa. Yang penting belajar Berarti aja. nyangkut. Tapi kalau pas menerjemahkan bagus kan Pelan-pelan terjemahannya. saja. Coba kita lihat, Ibu Haba kalau terjemahnya bagus terjemahannya. Itu udah cukup. Ya. Kalau tanya Fatahan apa artinya Ibu? Kami telah membuka. Kenapa kami telah? Karena ada anak di belakang. Sudah Fi'il cukup sampai situ madi. Ibu. Ya, Fa'ilnya ya nah. cukup sampai situ. Nah, Ya. Irobnya Bu, itu nomor 2. Ya, Iya. nomor 2. Jadi jangan bersedih sama hati Bu misalnya. Wahda sama saya juga belepotan meskipun udah Gitu. belajar. Nah ini Bu, jangankan Ibu, itu anak pesantren kalau suruh Ira pun, itu luar biasa beratnya. Kayaknya di pesantren itu ya Pak yang Nah, paling mui. termasuk yang orang bilang ditakuti. Iya, Kita coba belajar kayaknya. itu. Soalnya Gitu. kita aja susah. Tapi kami sudah Bu, kami kan sudah sampaikan Bu, manfaatnya apa kan? Menentukan subjek predikatnya. Ya, subjeknya. Kalau udah ketahuan itu insya Allah udah cukup itu. Ya, tanpa harus detail kan? Tanpa harus detail. Istilahnya apanya menjelaskannya. Gitu. Oke, demikian ya. Ibu Tias, Ibu Wahbah, Pak Bambang, Ibu Chandra, Jazakallah khair Kak Bu Ustaz. Emina. Nah, semoga perkenalan bisa lebih maksimal lagi nih ya. Mau dikerjakan ya mungkin satu halaman dicoba. Satu halaman untuk kita praktek ke depan. Insya Allah Ta'ala. Ya. Oke. Halaman yang mana? Oke, Ibu siapa lagi? Ibu Ibu Nila, Yang Ibu tadi Nida.
minta di itu Ustaz di grup ditulis, suka lupa kalau nggak ditulis. Insya Allah udah tua. Apanya, Bu? PR-nya Oh Ustaz. ya. Jadi PR-nya latihan menerjemahkan dan mengi'rab apa, Bu? Surat Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bisa ya Ibu Lela berarti ya? Halaman Tuliskan pertama. ya. Latihan apa? Latihan mengi'rab, menerjemahkan pertama. Terjemah yang bagus ya Menerjemahkan, dari pengulangan. mengi'rab. Dan latihan mengi'rab. Ya. Nanti boleh Bu kalau mau bisa dibagi-bagi. Saya buat Ibu Lela ayat 1, Ibu Fatihah ayat kedua, boleh bisa begitu. Ya. Oh, ya, bolehlah gitu aja. Bantu-bantu. Mabok kayaknya kalau satu Quran Ustaz. Satu satu Kalau latihan halaman. ya semua, Bu. Nggak apa-apa latihan semua, tapi yang Iya. kewajiban. Begini Bu, yang paling utama adalah Ibu bisa bagus caranya menerjemahkan. Ya, itu pertama tuh, ya kan, Bu? Poinnya. Berbekal ilmu level 1, level 2 itu udah cukup, ya kan? Gitu. Setelah itu nanti tambahnya apa? Nah, baru di irob. Ya, posisi apa? Mana subjeknya, mana predikatnya. Itu yang kedua. Ibu ya. Oke. Demikian kepada semuanya ya. Semoga semuanya Allah berikan kesabaran dan semangat untuk belajar Al-Quran terus, insya Allah ta'ala. Amin. Amin. Rabbal Terakhir Allahumma ya, alamin. dengan amin. doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika. bihamdika. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.